Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari. Pada awal tahun 2025 ini dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, seperti yang kita tahu, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis, telah mulai dilaksanakan serentak di Indonesia pada 6 Januari 2025 kemarin, termasuk di Gorontalo. Banyak pihak yang terkait dan terlibat langsung dalam program ini, salah satunya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Untuk itu sudah bersama saya, narasumber Sapa Gorontalo hari ini, Bapak Danrem 133 Dani Wartabone, Bapak Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Sari, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang makan bergizi gratis yang kalau kita lihat di berbagai platform media sosial bahwa TNI itu bahkan melakukan perekrutan anggota secara besar-besaran untuk membantu mensukseskan makan bergizi gratis ini. Nah, kira-kira dari TNI sendiri sebenarnya dari pemerintah untuk makan bergizi gratis, bagaimana TNI dalam proses penyalurannya sendiri? Apa tugas utamanya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Sari. Kita diskusi terkait dengan makan bergizi gratis khususnya di wilayah Gorontalo ini. Perlu kami sampaikan bahwa memang BGN dalam hal ini lembaga kementerian yang ditugasi untuk melaksanakan makan bergizi gratis ini memang sejak awal dari proses perencanaan sampai sekarang melibatkan TNI. Khususnya di Gorontalo ini melibatkan Korem dan secara khusus lagi di masing-masing kodim. Dari awal kita melakukan bantuan mulai dari pendataan sekolah, jumlah siswa, kemudian kami juga menyiapkan lahan-lahan di pangkalan-pangkalan TNI yang selama ini belum termanfaatkan. Di wilayah Gorontalo ini kami memiliki 5 kodim, kodim kota dan Bonebulangu, kemudian Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bualimo, dan Pohuwato. Kemudian selain penyiapan lahan itu dan sampai saat ini yang sudah terbangun dan sudah melaksanakan operasional untuk dukungan makan bergizi gratis ini satu, Mbak, di wilayah kota Gorontalo, yaitu di kodim Gorontalo Kota yang membawai kota Gorontalo dan Bonebulangu. Kemudian betul kami diberikan perintah untuk merekrut tenaga kerja untuk mengisi SPPG. SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini kami merekrut 49 personil yang terdiri dari ahli gizi, kemudian akuntan, sampai dengan pemasak, kemudian personel yang melakukan packing, sampai dengan pendistribusian ke sekolah-sekolah. Kemudian dari data itu memang di seluruh Provinsi Gorontalo itu ada 2.863 sekolahan yang tersebar mulai dari kota Gorontalo sampai dengan Kabupaten Pohuwato. Kemudian juga dari rekrutmen ini tentunya kami juga selalu berkoordinasi dengan BGN dan khususnya SPPG. Ya. Jadi sifatnya Korem adalah mensupport setelah pelaksanaan kegiatan di dapur sehatnya itu sendiri adalah kewenangan dari kepala SPPG yang itu sudah disiapkan dan ditunjuk dari pusat, dalam hal ini BGN. Iya. Tapi tentu dalam pelibatan Bapak Prabowo Subianto sendiri kepada TNI untuk terlibat aktif dalam penyaluran program unggulan makan bergizi gratis tentu punya alasan. Mungkin saja TNI yang tingkat kesulitannya tinggi, kemudian sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Kira-kira bagaimana Bapak memandang alasan-alasan tersebut, Pak? Ya, saya kira masyarakat luas juga sudah paham, artinya organisasi TNI itu kan sudah
terorganisir sampai ke pelosok desa. Iya. Ya. Kemudian mungkin pertimbangan itu juga, dan di dalam pendataan, di dalam penyiapan itu kita sudah terorganisir dengan baik. Nah, kemudian dalam hal itu juga kita meyakinkan betul, Pak. Kita meyakinkan betul. Saya yakin di SPPG sendiri dibikin kan punya SOP ya, untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, kita meyakinkan bagaimana penyiapan bahan makanannya, kemudian bagaimana penyimpanannya, kemudian bagaimana pengolahannya makanan itu sendiri sampai ke titik-titik yang harus terdistribusi. Jadi kami meyakinkan itu apakah sudah siap, kemudian di masing-masing sekolah apakah sudah sampai tepat waktu dan sebagainya. Iya. Saya kira itu. Tetapi selain TNI, apakah ada pihak lain yang terlibat langsung bersama-sama dengan TNI? Kan tadi sempat Pak Danrem bilang bahwa sampai di penyaluran dan juga menjaga bahan pokok tetap fresh, misalnya itu TNI juga terlibat aktif. Tetapi selain TNI yang terlibat langsung juga siapa saja, Pak? Oh, tentu semua komponen pemerintah yang ada di Gorontalo, termasuk bahkan swasta. Oh iya. Jadi semua terlibat, baik dari tingkat provinsi maupun dari kabupaten kota, terutama dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, termasuk sekretaris daerah, kemudian dinas-dinas terkait, Mbak, dinas pangan, dinas pertanian, dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan, bahkan sampai sekolah di masing-masing sekolah semua terlibat, sehingga tidak hanya kami sendiri, tapi program ini berhasil karena semua komponen semua bersatu untuk mensupport dan mensukseskan program Bapak Presiden. Iya, dalam program makan gratis ini, makan bergizi gratis, sasarannya itu sebenarnya siapa saja? Karena kemarin kan anak SD, SMP, dan SMA, tetapi juga katanya ibu hamil. Jadi sebenarnya sasarannya yang tepat untuk makan bergizi gratis ini siapa saja, Pak? Kalau sesuai dengan mungkin dengan kebijakan pemerintah saat ini, kemudian kita juga pasti sudah baca dari berita-berita yang ada bahwa sasaran yang utama itu adalah siswa-siswa sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP sampai dengan tingkat SMA, termasuk pesantren. Oh iya. Kemudian mungkin ke depan juga termasuk ibu hamil dan balita. Kami dengar seperti itu. Tapi untuk di wilayah Gorontalo sendiri baru pada tahap untuk siswa sekolah. Karena ini memang menurut saya pribadi ini sangat luar biasa program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu, karena ya secara logika bahwa anak-anak kita ini akan tumbuh sehat, akan bisa menerima pelajaran dengan cerdas, manakala gizinya juga terpenuhi dengan baik. Apalagi beliau mencanangkan bahwa di tahun 2045 itu adalah Indonesia emas, sehingga untuk menyiapkan itu perlu disiapkan SDM yang unggul. Iya. SDM yang unggul ini bisa tercapai manakala gizinya terpenuhi, saya kira begitu. Iya, itu sebenarnya saling keterkaitan antara pemenuhan gizinya, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana otak dari siswa-siswa kemudian dapat berkembang dari makanan yang mereka konsumsi. Tetapi di Gorontalo sendiri, Pak Danrem, yang telah dimulai serentak pada 6 Januari kemarin, itu baru dilaksanakan di kota Gorontalo saja? Betul, Mbak. Jadi program pencanangan makan bergizi gratis ini dimulai dari SPPG yang sudah siap untuk operasional. Untuk di Gorontalo baru di kota Gorontalo. Tentunya ke depan mungkin pasti akan secara bertahap, saya yakin pasti akan akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Perlu kita ketahui bersama bahwa di seluruh wilayah Gorontalo ini dari data yang kami dapatkan, baik secara langsung kami data di lapangan maupun koordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama, itu total seluruhnya siswa adalah ada kurang lebih 262.900-an. Di seluruh Gorontalo? Di seluruh Gorontalo, kemudian
tersebar di seluruh wilayah itu jumlah sekolah pesantren dan sebagainya itu ada kurang lebih 2.863 sekolahan. Nah, ke depan ini insya Allah dan kami meyakini bahwa ini program ini akan berkelanjutan. Nah, di wilayah Gorontalo sendiri seluruh wilayah itu dibutuhkan SPPG itu sejumlah 99 titik. Nah, dari situ juga tidak hanya sasaran siswa-siswanya jadi siswa yang unggul nantinya, tetapi di situ juga banyak dampak yang sangat positif. Yeah. Menyerap tenaga kerja, kemudian ada perputaran uang di sekitar masing-masing SPPG. Ini tentu pembahasan yang sangat menarik Pak Danrem, dan selanjutnya kita akan beralih ke menu dari makan bergizi gratis itu sendiri mungkin. Tapi setelah jeda, saudara jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan narasumber kita dalam pembahasan mengenai makan bergizi gratis, Bapak Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro. Bapak, dari pembahasan kita di segmen pertama tadi, selanjutnya kita akan beralih pada menu makanan itu sendiri, Pak, menu makan bergizi gratis. Nah, kira-kira untuk menunya sendiri, apakah dari TNI juga yang menyiapkan menu-menunya atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Mbak Sari. Jadi terkait dengan operasional untuk dapur sehat ini atau SPPG, khusus untuk operasional itu menjadi kewenangan dari Kepala SPPG, termasuk menu. Jadi menu mereka sudah menyusun dalam 1 bulan secara bergantian dari masing-masing hari itu tentunya bervariasi yang memenuhi karbohidrat, serat, vitamin, dan sebagainya. Jadi ada lauk pauk, kemudian ada buah, bahkan ada susu. Nah, itu yang secara terus-menerus akan dievaluasi. Kalau kami baca dan kami terima instruksi-instruksi dari para dandim, itu memang secara rutin dilaksanakan evaluasi terkait dengan menu. Bahkan kami juga melaksanakan pendataan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan bagi siswa-siswa, apakah siswa itu ada yang alergi telur contohnya atau alergi ikan, kemudian menu apa yang kira-kira yang menjadi kesukaan anak-anak dari masing-masing sekolah. Iya, karena memang Pak kemarin itu kalau tidak salah di luar daerah ya, di Sidoarjo, itu sempat 40 siswa keracunan makanan. Jadi mungkin di Danrem di Gorontalo sendiri ini melakukan langkah-langkah antisipasi untuk keracunan makanan tidak terjadi di Gorontalo, salah satunya dengan telah memilah dan memilih lebih dulu mana siswa yang alergi dengan bahan pokok tertentu. Nah, selanjutnya Pak, di dalam proses makan bergizi gratis ini, berarti memang di SPPG itu sudah ada yang bertugas untuk melihat ini sudah sesuai dengan gizinya, ini sudah sesuai dengan, itu dari Badan Gizi Nasional ya Pak? Betul, jadi di dalam operasional di SPPG itu kan ada personel atau awak yang memang dia ahli gizi. Kemudian dalam operasional SPPG ini kan juga disupport oleh yayasan sosial. Nah, di dalam operasional di Gorontalo itu sendiri saya lihat cukup profesional, sehingga dalam penyiapan bahan-bahan makanan itu sampai juga melibatkan dari BP POM, kemudian BPSMB terkait dengan kualitas beras dan sebagainya, termasuk dari MUI, Mbak. Jadi apakah halal atau tidak, sehingga saya secara kualitas memang betul-betul terawasi untuk menjaga jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita. Tapi kalau telah dimulai makan bergizi gratis ini dari 6 Januari kemarin ya Pak, itu sudah berapa frekuensi atau jumlah dari bahan pokok itu sendiri yang telah habis sampai dengan saat ini, sudah terpakai sampai dengan saat ini?
Yang sudah terpakai saat ini lumayan luar biasa, Mbak. Jadi perkiraan satu harinya itu di dalam dengan indeks yang saat ini itu kita membelanjakan itu sampai dengan 30 juta per satu SPPG. Terkait dengan kesiapan itu kita cukup oke. Dari laporan dan kerjasama dan koordinasi dari bahan pangan, mereka juga sudah menyiapkan bahwa kesiapan itu memang siap untuk mensupport. Iya. Kalau kemarin yang dimulai dari 6 Januari, sudah berapa sekolah khususnya di Kota Gorontalo yang baru dimulai itu, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih 17 hari sejak dicanangkan mulai dari tanggal 6 Januari. Dan itu tidak ada terputus, Mbak. Semua berkelanjutan sampai dengan saat ini, dan insya Allah nanti selama kebijakan ini ada, insya Allah akan berjalan terus di Kota Gorontalo. Khusus di Kota Gorontalo, karena memang baru satu yang operasional, itu melayani 14 sekolahan, Mbak. Mulai dari PAUD sampai dengan tingkat SMA. Kemudian di luar Gorontalo sendiri itu di Pohuwato, Mbak. Di Pohuwato ini dilaksanakan secara mandiri oleh perusahaan Merdeka Group yang mensupport makan gratis bergizi ini 4 sekolahan di sekitar perusahaan mereka. Yang ini secara berkelanjutan, Mbak, akan dicanangkan dan akan diprogramkan oleh dari Merdeka Group ini. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa selain ini program pemerintah, ternyata juga ada pihak-pihak swasta yang memang turut serta dalam mensukseskan program Bapak Presiden ini, Mbak. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat di Kota Gorontalo itu sendiri, SPPG baru satu ya, Pak? Baru satu. Nah, berarti mekanisme untuk kan yang dibagi, Pak, ada SD, SMP, SMA dengan jam makan yang tentu juga berbeda karena anak SD kan jam 10 sudah pulang, anak PAUD begitu, Pak. Jadi bagaimana pengaturan mekanisme untuk pengantarannya itu sendiri, Pak? Baik, kebetulan di dalam pendistribusian makan bergizi ini, Mbak, kita disupport dengan 2 kendaraan yang memang sudah dipersiapkan untuk mendistribusikan ini. Jadi untuk anak PAUD, anak-anak TK, SD ini sampai dengan jam 10. Kemudian artinya sebelum jam 10 harus sudah terdistribusi di masing-masing wilayah. Nah, ini para babinsa kami yang turut serta untuk meyakinkan apakah sudah siap atau belum. Kemudian anak-anak SMA itu kurang lebih jam 10 harus sudah sampai di sekolahan masing-masing. Jadi di dalam pendistribusian selama ini kami tidak ada masalah, Pak. Karena memang kami dampingi mulai dari titik pengolahan sampai dengan titik pendistribusian di masing-masing sekolahan. Berarti memang program makan gratis ini sendiri sebenarnya punya pengaruh yang bukan hanya di pemenuhan gizi saja, tetapi justru juga berpengaruh terhadap pengembangan UMKM, kepada petani sendiri. Nah, tapi Pak, sejauh ini sempat juga tadi Bapak bilang kan, program ini sudah berjalan kurang lebih 17 hari dari tanggal 6 dan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, tapi Pak, bagaimana kira-kira jika ini dilanjutkan terus setiap hari, bagaimana cara menjaga agar bahan pokok itu tetap ada? Karena kan pasti Pak setiap hari memasaknya dengan jumlah yang cukup besar, apalagi jika SPPG-nya bertambah. Baik, Mbak. Jadi itu tadi yang saya jelaskan di depan, bahwa di dalam menjalankan SPPG ini secara terintegrasi juga ada peran-peran dari instansi-instansi terkait, Mbak. Jadi itu saat ini menjadi domainnya Dinas Pangan dan disupport juga oleh Dinas Pertanian, termasuk juga Dinas Koperasi, Perdagangan dan sebagainya. Sehingga di dalam menjaga ketersediaan itu
dari teman-teman yang dari dinas terkait yang saya sebutkan tadi juga sudah mengantisipasi, Mbak. Dari hasil perhitungan dan dari hasil stok pangan yang ada cukup. Sejauh ini cukup, masih aman. Dan ini kan juga menjadi diskusi-diskusi pada saat kami ada rapat-rapat forum pimpinan daerah, Mbak. Ini selalu juga dibahas untuk menjaga supaya bahan pokok, bahan makanan yang dibutuhkan oleh SPPG ini bisa dijamin selalu tersedia. Iya, tapi sejauh ini Pak, apa ada kendala-kendala yang terjadi selama proses pendistribusian pelaksanaan program ini Pak? Selama ini secara umum bisa berjalan dengan baik. Tentunya kendala-kendala pasti ada, tetapi itu bisa diatasi secara bersama, Mbak. Bisa diatasi secara bersama. Kemudian saya lihat dari kesulitan-kesulitan itu juga kami support, terutama pada saat awal-awal, Mbak. Kalau di TNI kan kami dilengkapi dengan organisasi yang memang cukup lengkap. Contoh seperti kami punya di sini adalah organisasi kami untuk mendukung Korem ini ada namanya Tebek. Nah itu mereka memang salah satu tugas pokoknya adalah pelayanan untuk penyediaan makan dan sebagainya itu. Tetapi itu sudah bisa teratasi. Ada kendala-kendala kecil tetapi bisa kita komunikasikan, kita koordinasikan sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan itu di SPPG sendiri itu setiap hari melakukan evaluasi. Ada evaluasinya? Ada evaluasi setelah kita melaksanakan, udah terdistribusi semua, pada sore hari mereka evaluasi. Apa yang menjadi kekurangan-kekurangan sehingga hari berikutnya bisa berjalan dengan baik. Dan evaluasi ini menjadi kewajiban Mbak saya kira, sehingga bisa semakin hari semakin baik. Iya, semakin baik. Ya, kemudian Pak saya ingin mendengar tanggapan dari Bapak tentang isu yang tersebar di Kota Gorontalo bahwa makan bergizi gratis ini diberikan di 14 sekolah, tetapi justru termasuk di sekolah-sekolah unggulan. Kenapa katanya bukan di sekolah yang menengah ke bawah, padahal sekolah unggulan itu sudah tentu diisi oleh anak-anak dari kalangan menengah ke atas yang mampu memberikan makan bergizi. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Saya kira isu itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar, karena begini Mbak. Dari kenapa 14 sekolahan itu, karena yang radius yang terjangkau oleh SPPG yang saat ini sudah operasional. Dan itu ada persyaratannya Mbak. Jadi pengiriman itu harus 1 kilo, harus sekian kilo, ini harus sekian menit harus sudah sampai. Jadi semua sudah diatur. Sehingga kenapa diatur demikian? Supaya makanannya itu sampai di tempat masih dalam kondisi fresh seperti itu Mbak. Jadi saya kira isu-isu itu tidak benar dan kebetulan saja yang ada di radius SPPG itu kebetulan 14 sekolah itu seperti itu. Jadi memang itu penilaian dari masyarakat tersendiri ya, penilaian dari masyarakat tentu berbeda-beda. Pada prinsipnya ini merupakan suatu program yang harus dijalankan sebaik mungkin ya Pak. Mungkin selanjutnya kita akan beralih ke SPPG, tapi setelah jeda jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan narasumber Sapa Gorontalo pada pagi hari ini, Bapak Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro. Kita sudah membahas tadi mengenai TNI terlibat aktif dalam program makan bergizi gratis, kemudian menu-menu, dan kita saat ini akan beralih ke SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Nah di Kota Gorontalo itu kan Pak baru 1 ya, tapi Bapak tadi sempat bilang bahwa tentu akan dibangun di titik-titik selanjutnya, tapi untuk permulaan memang di Kota Gorontalo yang lebih dulu. Nah, kira-kira untuk target sendiri Pak dari pembangunan SPPG ini, bagaimana targetnya Pak? Baik, terkait dengan SPPG ini Mbak, ini tentunya menjadi kewenangan dari BGN. Itu. Namun demikian kami mensupport
untuk penyiapan titik-titik yang rencana ke depan akan didirikan. Terkait dengan mekanisme, terkait dengan pembiayaan dan sebagainya tentunya menjadi kewenangan dari BGN itu sendiri. Ya, kami sendiri juga berharap bahwa pendirian SPPG ini bisa berjalan secara berkelanjutan karena ini memang juga program ini berdampak positif dan saya mendengar banyak masyarakat yang sebetulnya ingin cepat seperti itu. Iya. Hanya mungkin saya yakin secara bertahap nanti akan berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh pemerintah. Dan ini juga sudah kami mendengar, kami sudah berdiskusi dan ada beberapa perintah-perintah yang memang di dalam rangka mempercepat proses untuk penyiapan titik-titik SPPG itu sendiri. Tapi kalau dalam makan bergizi gratis tadi, Bapak kan juga sempat bilang bahwa satu hari dalam satu kali makan itu belanjanya bahkan sampai 30 juta. Kira-kira pendanaannya sendiri itu bagaimana Pak? Dari siapa, dari mana begitu Pak? Untuk seperti kita ketahui bersama Mbak, bahwa pendanaan itu adalah dari pemerintah. Artinya pemerintah pusat dalam hal ini mungkin sudah terprogram di dalam APBN itu sendiri. Melalui BGN, kemudian yang saya tahu bahwa di dalam proses penyaluran itu melalui yayasan sosial yang ada di wilayah itu sendiri. Kemudian beberapa hari yang lalu juga di dalam operasional yayasan itu sendiri akan ada pendampingan dari kejaksaan, Pak. Sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan itu bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang memang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Iya, kemudian di Gorontalo sendiri karena memang baru 17 hari berjalan ya Pak, kira-kira untuk target bisa menyeluruh di seluruh provinsi Gorontalo sampai kapan Pak untuk benar-benar yang memang sudah semua serentak di Gorontalo sudah ada di seluruh kabupaten? Ya, kalau terkait dengan target itu terus terang kami tidak bisa menentukan karena ini tergantung dari kebijakan dan SOP maupun aturan yang ada di BGN itu sendiri. Kalau secara pribadi ya inginnya cepat dalam waktu 1 tahun di 2025 ini bisa berjalan semua. Tetapi kan yang butuh kan seluruh Indonesia, saya kira itu. Sehingga saya yakin dan percaya dari BGN sudah punya perencanaan yang baik lah, saya kira itu. Tapi sejauh ini sudah beberapa hari makan bergizi gratis ini disalurkan. Sebenarnya dari anak-anak itu sendiri punya bagaimana kira-kira respon mereka Pak? Apakah sangat senang karena saya sering lihat di berita-berita itu mereka merasa sangat bersyukur karena katanya orang tua tidak perlu menyiapkan bekal lagi. Baik, dari beberapa pengecekan pada saat hari pertama maupun setelah beberapa hari berikutnya, respon dari siswa sangat positif, Mbak. Dan ternyata juga, mohon maaf ini, kemampuan masyarakat kan berbeda-beda. Bahkan ada yang sampai untuk makanannya itu tidak dimakan karena mikirkan adiknya, mikirkan neneknya, dan sebagainya. Viral itu Pak Dandrem. Betul, iya. Dan itu kan bukti bahwa memang masih perlu program seperti ini. Ya, ternyata program ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dan dampaknya luar biasa, Mbak. Ya. Dampaknya luar biasa. Pada saat saya mengecek di Pohuwatu juga sama. Kami tanya beberapa siswa itu, ya sangat senang. Kami tanya contoh ini pada saat sana. Adik, makannya enak di rumah atau enak di sekolah nih? Gitu. Banyak yang enak di sekolahan, Pak. Gitu. Nah, inilah yang menurut saya luar biasa, Mbak, luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi memang untuk anak-anak sendiri beberapa kali juga saya melihat di media sosial mereka memang
sangat bersyukur katanya dengan adanya program makan gratis ini karena orang tua tidak perlu lagi menyiapkan bekal, lebih meringankan lah beban dari orang tua di rumah. Kemudian juga kemarin, dan itu Pak viralnya di Gorontalo, anak itu yang kenapa tidak dimakan makanannya, mau dibawa ke ibu di rumah begitu. Ternyata memang di Indonesia, khususnya di Gorontalo, dan ini juga membuktikan bahwa isu yang tadi soal sekolah unggulan ternyata juga tidak, karena memang di Gorontalo sendiri terjadi hal-hal seperti itu. Ya seperti kalau kita mungkin bisa gambarkan gitu, kalau sebuah keluarga itu kalau dia punya anak yang bersekolah 3, itu kan cukup signifikan sebetulnya kalau kita kalkulasi ya. Dalam 1 minggu berapa, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, itu cukup besar. Artinya ya program ini yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo ini ya menurut saya harus berkelanjutan. Iya. Gitu. Karena memang respon masyarakat juga suka. Hampir tidak ada penolakan sama sekali, Pak. Betul. Dan program-program gini kan sebetulnya di beberapa negara sudah dijalankan, Mas. Kami baca di Korea sudah melaksanakan sudah sejak tahun 70-an. Kemudian di Jepang dan sebagainya. Itu sudah hal yang wajar sebetulnya, dan yaitu untuk menyiapkan SDM yang memang SDM itu disiapkan sekarang, nanti bisa kelihatan mungkin 10-20 tahun yang akan datang hasilnya bagaimana. Kalau sekarang kan memang Pak masih dari yang paling rendah itu PAUD ya, tapi kalau misalnya ini tetap berkelanjutan dan insya Allah tetap akan berlanjut sampai dengan ke ibu hamil, tentu ini juga akan berpengaruh terhadap angka penurunan stunting. Betul. Iya, karena terlebih khusus di Kabupaten Gorontalo ini Pak, angka stuntingnya tinggi sekali Pak. Tinggi sekali. Baik, kalau di wilayah Gorontalo setahu saya dari data yang ada di tahun 2023 itu kan kita cukup tinggi Mbak. Ada kurang kalau tidak salah 26,9%. Nah, suatu daerah, suatu negara itu akan baik kalau di bawah 20%. Nah ini yang kami sendiri di Korem punya anak asuh stunting. Saat ini baru 20 anak yang setiap minggu, dalam 1 minggu ada 3 kali yang kami support dengan makanan tambahan yang bergizi, dan itu setiap minggu kami ditimbang dan itu terlaporkan secara berjenjang. Berarti memang programnya benar-benar ini ya Pak. Betul, nanti setelah ada makan bergizi, insya Allah mudah-mudahan ke depan tidak ada stunting lagi. Insya Allah di Kabupaten Gorontalo bisa menyusut hingga dengan target pemerintah itu sendiri 14% untuk 2025 ya. Jadi Pak, sebetulnya sangat menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda dulu, kita akan ke segmen terakhir tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya tentunya. Masih dengan narasumber kita pada segmen terakhir ini telah banyak pembahasan yang telah kita lalui dari segmen pertama sampai dengan yang ketiga, dan ini adalah segmen terakhir. Bapak Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro, mungkin di segmen yang terakhir ini ada penyampaian dari Bapak Brigjen untuk masyarakat, kemudian untuk pemerintah, himbauan dan harapan untuk program makan bergizi gratis dapat berkelanjutan di Indonesia. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa yang insya Allah berbahagia. Program Presiden Bapak Prabowo terkait dengan makan bergizi gratis ini adalah program yang luar biasa, dan penerima manfaatnya adalah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya siswa-siswa mulai dari PAUD sampai dengan tingkat SMA termasuk pesantren. Saya berharap seluruh komponen bangsa bisa mensupport ini
bisa bersatu padu di dalam mensukseskan program pemerintah untuk menyiapkan anak-anak kita yang secara sumber dayanya menjadi unggul untuk menghadapi Indonesia Emas. Terima kasih. Iya. Jadi Pak, terima kasih kepada Bapak Danrem 133 dan Wartawan Bapak Brigjen TNI Ari Palwantoro sudah berkenan untuk kami melakukan diskusi mengenai makan bergizi gratis, karena tentunya di Gorontalo sendiri masyarakat yang suka menonton TV tentu sangat ingin mengetahui sebenarnya mekanisme dari makan bergizi gratis dari pemerintah ini bagaimana begitu Pak. Saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dan sampai jumpa di program Sapa Gorontalo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.